pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali di kesempatan yang indah ini. Mari kita persiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami kembali di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Syukur dan terima kasih kami naikkan bagi-Mu atas segala kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Jika Engkau melihat ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Bapa maafkan dan ampunkan banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Layakan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah, tiada taranya. Hikmat-Mu tiada terselami. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa.
Biar lewat seluruh tarikan nafas hidup kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Teruslah beracara di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, saya mengundang berdiri bersama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kita, Dia tidak pernah ingkar janji. Biar langit akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
nama Tuhan. Kami tetap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita tetap memuji Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kami yang teguh. Engkau Yesus, gunung batu kehidupan kami. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Sungguh Tuhan baik. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, sungguh Engkau senantiasa beserta kami Bapa. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Keselamatan pemeliharaan-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa. Mengalir
semakin nyata, tetapkan jiwaku. Yang kau berikan padaku, keselamatan pemeliharaanmu, tiada berkesudahan. Sekalipun di lembah kelam, Kau besertaku. Kehadiranmu semakin nyata, genapkan firman-Mu. Kehadiranmu semakin nyata, genapkan firman-Mu. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhanlah yang terus menolong kami hingga hari ini, sehingga kami tetap berdiri memegang teguh iman kami, memperagakan iman kami, dan bertanding dalam pertandingan iman yang benar ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya, buat penjagaanmu. Dan inilah kerinduan kami, bahwa kami mau selalu memuliakan Tuhan saja, bahwa kami mau selalu hidup seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendirilah yang berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya kepada kami semua pada pagi hari ini. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 ya. Mari kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, saudara-saudaraku, pernyataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dia sedang berada di dalam penjara, tentu dalam kesendirian, ya, dalam kesulitan hidup tentunya. Tapi dalam kesulitan hidup, ya dalam kesendiriannya, dan Paulus tahu bahwa itu adalah bagian daripada pertandingan di dalam hidupnya. Dia tidak bersungut-sungut, tapi dia tahu itu adalah bagian daripada pertandingan hidupnya. Nah, saudaraku, hidup ini berarti adalah sebuah pertandingan. Dan kita harus berjuang di dalam pertandingan ini. Semua orang yang lahir dalam dunia ini, saudaraku, setiap orang yang telah terlahir dalam dunia ini, maka ia masuk dalam satu gelanggang pertandingan. Dia masuk dalam satu gelanggang pertandingan. Apa pertandingannya? Dan pada umumnya, saudaraku, manusia bertanding bagaimana hidupnya sukses, hidup dalam karirnya makin baik dan makin baik. Bagaimana ia bisa melampaui orang banyak, bagaimana bisa menjadi nomor satu, bagaimana bisa terhormat, bagaimana bisa terpuji dan disanjung oleh dunia ini. Dan rata-rata itu menjadi pertandingan manusia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dan manusia diajar dan didorong dengan keras untuk memenangkan pertandingan itu. Ya, siapa gurunya? Siapa gurunya? Kenapa bisa semua orang seperti itu, saudaraku? Ya, secara sederhana saja tentu orang tua yang menjadi guru. Orang tua menjadi guru bagi anak-anaknya. Ayo nakku, kamu mesti semangat, mesti belajar rajin anak supaya kamu jadi orang nanti. Jangan sampai engkau menjadi terlindas oleh zaman ini. Jadi orang baik ya anakku.
Itulah sebabnya orang tua menyekolahkan anaknya buat kursus ini, buat kursus itu. Supaya apa? Supaya kamu jadi orang nantinya. Lingkungannya pun bisa mengajarkan, menjadi guru lingkungan. Konsep yang sudah ada di dalam lingkungan atau budaya-budaya. Nah, budaya dunia ini atau lingkungan kita mengajarkan kalau hidup kita memiliki banyak, maka seorang akan menghormati kita. Tapi kalau kau susah, kau tidak punya apa-apa, siapa yang akan menghormati engkau? Lingkungan kita bisa mengajar demikian, saudara. Ya, kalau kau punya sedikit, kau tidak akan dianggap. Akhirnya dia makin berpacu di dalam pertandingan bagaimana menjadi lebih hebat dari orang lain, saudara. Saudara bisa membayangkan kalau manusia sejak kecil dicekokin hal-hal seperti itu, ya, dicekokin dengan hal-hal seperti itu. Keadaannya pun bisa menjadi satu, bolehlah kita sebut istilah dalam tanda petik guru, untuk mengajar dia, memotivasi dia untuk bertarung dalam pertandingan itu. Misalnya apa? Dia lahir dari keluarga yang susah. Akhirnya muncul satu motivasi dalam dirinya. Aku tidak mau susah. Aku lihat papa mamaku susah. Mereka begitu menderita. Aku bertekad. Aku tidak mau susah lagi. Sehingga mereka berjuang, bekerja keras. Mereka rajin, mereka disiplin. Tentu tidak ada yang salah dengan kerja keras. Tidak ada yang salah dengan disiplin. Tidak ada yang salah dengan rajin, saudaraku. Tidak ada yang salah. Ya, keadaannya yang susah itu membuat dia bertarung lebih keras lagi di dalam pertandingan itu. Dan akhirnya, saudara, akhirnya banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang sukses, terpuji, ya, disanjung, dihormati, saudaraku. Tapi kalau kita mau jujur, banyak juga di antara mereka, ya, tidak peduli terhadap nasib kekalnya. Tidak peduli tentang kerohaniannya, tidak peduli tentang imannya. Kenapa? Karena dari kecil mereka tidak diajarkan satu pertandingan yang benar. Ya, mereka tidak memikirkan soal sorga atau neraka. Bagi mereka memikirkan sorga, bagaimana diajak memikirin sorga atau neraka, itu kurang kerjaan. Itu membuang-buang waktu. Ketika diajak untuk menjadi semakin rohani, ketika diajak untuk serius bertuhan, neraka atau sorga, bicara nasib kekal, mereka masa bodoh. Bagi mereka itu hanya menghabiskan waktu saja. Buat apa? Buat apa? Aku punya semua. Tanpa aku pergi ke gereja, tanpa aku berdoa, tanpa aku baca Alkitab, aku punya semua. Atau mungkin ia berdoa, atau mungkin ia juga pergi ke gereja. Tapi itu hanya pelengkap saja. Bukan sebagai hal yang utama dalam dirinya untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks yang kita baca tadi, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 itu, ya, di situ disebutkan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi Paulus mengajak kita, mengajarkan kita, ya, memerintahkan kepada kita di dalam pertandingan kita harus dalam pertandingan yang benar, yaitu pertandingan iman yang benar. Ini dituliskan dalam satu konteks tentunya. Ada konteksnya, saudaraku. Konteksnya kita bisa lihatlah di dalam ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9 dan 10. Misalnya kita lihat seperti ini bunyi firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini dia. Banyak sekali yang saya katakan tadi, dari kecil diajak untuk bertanding bagaimana lebih hebat dari orang lain, bagaimana menjadi terkenal, namun mengabaikan spiritualitasnya, mengabaikan kerohaniannya, mengabaikan imannya. Ini dia. Ini dia, masuk dalam pertandingan yang salah, kata Rasul Paulus. Ayat yang 9, mereka ingin kaya sehingga mereka terjerat dalam berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan. Tidak ada yang salah dengan kaya, tapi Paulus mengajak kita agar tidak ingin kaya. Ingin kaya di situ apa? Dia digerakkan menjadi apa? Digerakkan hidupnya untuk memperoleh sesuatu. Sehingga kaya itu menjadi tujuan hidupnya. Itu yang membuat orang jadi, ya, terjerat dalam berbagai-bagai nafsu. Bahkan dikatakan membawa kepada kebinasaan.
Ya, kebinasaan. Lalu di ayat 10 Paulus mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di ayat 10 diulang lagi oleh Paulus. Apa itu? Pertandingan yang salah itu. Yaitu dikatakan dengan memburu uang lah. Memburu uang lah. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan uang tentunya. Ya, itulah sebabnya Paulus mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang itu adalah sama dengan orang yang ingin kaya. Cinta uang itu sama dengan orang yang memburu uang. Memburu uang yang dimaksud di sini adalah menjadikan uang menjadi pencarian utamanya, menjadi satu-satunya pencarian hidup yang paling utama. Dan orang seperti ini dikatakan telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri. Sebab dia telah mengupayakan semuanya. Tapi kita tahu dalam dunia ini ada banyak hal tidak bisa seperti yang kita rencanakan. Perencanaan kita telah baik. Bisa loh hasilnya tidak seperti yang kita rencanakan. Tersiksa dia. Harusnya aku sudah mendapat sejumlah sekian. Harusnya aku memperoleh keuntungan sekian. Apa yang bisa dipastikan saudaraku dalam dunia ini? Nggak bisa kita memastikannya. Tersiksa mereka oleh berbagai duka saudaraku. Nah itulah yang dimaksud oleh Paulus, pertandingan yang sering sekali dimiliki oleh banyak orang. Siapa itu? Rohaniwan pun bisa terjebak kepada cinta uang. Rohaniwan pun bisa terjebak kepada memburu uang. Jadi kepada semua orang tidak ada yang kebal dengan cinta uang ini. Siapa saja bisa jadi cinta uang. Makanya Paulus berkata, awas. Engkau harus bertanding dalam satu pertandingan iman yang benar. Awas. Dalam konteks ini Paulus berkata, Paulus sedang berkata kepada Timotius, bukan tulisan ini ya. Jadi Paulus seperti berkata seperti inilah sebagai seorang ayah kepada anaknya. Anakku, awas ya nak, jangan sampai engkau terjerat pada cinta uang, memburu uang. Itu akan menyiksamu. Itu bukan pertandinganmu yang sesungguhnya. Itu bukan pertandingan imanmu yang sesungguhnya ya Tim. Sekalipun ada orang seperti itu, jangan engkau seperti itu. Kata Paulus kepada anak rohaninya. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat 11. Paulus berkata begini saudaraku. Tetapi engkau hai manusia. Tapi engkau hai manusia Allah. Itu kata Paulus saudaraku ya. Tapi engkau hai manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Tapi kejarlah keadilan. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Orang boleh memiliki pertandingannya sendiri. Tapi engkau Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus menjauhkan pertandingan seperti itu. Sekali lagi ya, tidak ada yang salah dengan uang. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi bukan itu menjadi pencarian kita yang utama, kata Paulus. Sebab engkau adalah man of God. Karena engkau adalah manusia Allah. Yang kita kejar adalah keadilan. Keadilan itu bicara soal apa saudaraku? Satu perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Alkitab bicara keadilan itu bicara soal perilaku hidup yang benar. Ibadah. Apa yang kita lakukan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kita bekerja keras mencari uang saudaraku. Kita harus memiliki konsep itu adalah ibadahku kepada Tuhan. Saudara bekerja keras dari pagi sampai malam barangkali. Lalu engkau mendapatkan uang, gak ada yang salah di situ. Tapi di dalam hati kita, dalam konsep kita, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan itu yang kita kejar. Dan Paulus mengajak kita untuk keluar dari itu semuanya. Tetapi engkau jauhilah semuanya itu. Artinya keluarlah, menjauhlah dari jenis pertandingan seperti itu. Jangan ada masuk dalam lingkungan pertandingan seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Paulus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dengan demikian, pertandingan kita yang sesungguhnya apa? Jelas dikatakan Paulus tadi di ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Inilah pertandingan kita, inilah perjuangan kita yang sesungguhnya. Hidup ini sebuah gelanggang pertandingan dan kita harus berjuang. Yang kita perjuangkan apa, saudaraku? Yang kita perjuangkan seperti dikatakan di ayat yang ke-12 itu, yaitu merebut hidup yang kekal. Jadi pertandingan iman kita yang benar adalah merebut hidup yang kekal. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mengaku percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu mengaku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka pertandingan iman kita yang sesungguhnya adalah merebut hidup yang kekal. Jangan punya pertandingan yang lain. Kita bekerja keras, kita studi, membuat anak kita sekolah ini, sekolah itu, kursus ini, kursus itu. Apapun profesi kita, di situ kita sesungguhnya sedang merebut hidup yang kekal. Sebab itulah pertandingan kita, saudaraku. Nah, apa yang dimaksud dengan merebut hidup yang kekal di sini? Kalau kita bicara merebut berarti ada upaya. Ada satu kesengajaan, saudaraku. Kita sengaja mau mengambil sesuatu. Kita berupaya mau mengambil sesuatu. Itu yang dimaksud dengan merebut. Merebut hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal, saudara? Nah, untuk menjelaskan hidup yang kekal ini, kita harus ke perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan begini, saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, perhatikan saudaraku, hidup kekal itu apa? Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal adalah mengenal Allah satu-satunya. Mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Jadi mengenal Allah, itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan hidup kekal. Jadi ketika dikatakan rebutlah hidup yang kekal, yang menjadi pertandingan iman kita berarti kita harus mengupayakan dengan sengaja untuk mengenal Allah. Itulah pertandingan iman saudara. Amin. Ya, mungkin Bapak Ibu yang di rumah bersama dengan keluarga mendengarkan ini, boleh melihat dulu kiri kanan lah. Ya, mungkin istri sebelah kanan atau ya, anak-anak di sebelah kiri. Coba ingatkan kepada mereka, sebentar saja, 5 detik saja. Bilang kepada mereka, pertandingan kita merebut hidup yang kekal. Ya, apa itu merebut hidup yang kekal? Mengupayakan dengan sengaja untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara mengenal Allah, saudara, itu bukan sebatas mengetahui sifat-sifat Allah. Kita mengenal sifat Allah seperti Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, ya, Allah Maha Kasih, Dia Allah yang tidak berubah, Dia Allah yang tidak terbatas, Dia Allah yang tegas, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang berdaulat, bukan sebatas mengenal sifat-sifat Allah. Sekalipun seseorang mampu menguraikan semua sifat-sifat Allah ini, itu tidak menjamin bahwa dia adalah seseorang yang telah mengenal Allah dalam konsep yang kita pelajari ini. Bukan, saudaraku. Kalau hanya itu hanya sebatas mengenal Allah secara nalar atau kognitif, saudaraku. Kalau saya mengatakan lebih jelas atau tegasnya lagi, pengenalan yang demikian tidak membawa kita kepada pengenalan Allah yang sesungguhnya. Kalau hanya pengenalan seperti ini, sekalipun dia mampu dengan cakap menuliskannya dalam 1000, 1500 atau 2000 halaman, itu tidak akan bisa menggantikan pengenalan Allah yang sesungguhnya. Itu tidak akan membawa dia bisa mengenal Allah yang sesungguhnya, saudara. Sebab itu hanya dinalar, itu akan membuat hatinya kering. Itu akan membuat hatinya gersang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi harus kita garis bawahi, tidak ada yang salah juga dengan mengenal secara nalar, secara kognitif sifat-sifat Allah itu. Sebab sesungguhnya bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau juga kita tidak bisa mengenal sifat-sifatnya.
Kita belajar dari Alkitab sebab Alkitab kita membeberkan sifat-sifat Allah itu. Lalu kita menggali dengan baik. Ini tidak bisa diabaikan. Ini langkah pertamanya di dalam mengenal Allah. Bagaimana kalau kita sifat-sifatnya tidak kita pahami dengan baik, saudaraku, maka saudara nanti tidak akan bisa mengenal Allah juga dengan baik. Nah, ini adalah langkah awalnya, tapi tidak cukup hanya itu. Tidak cukup hanya sebatas mengetahui sifat-sifatnya. Jadi dengan demikian apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Jadi mengenal Allah itu kan bicara satu hubungan, saudaraku ya. Mengenal Allah itu bicara soal apa? Relasi. Pengalaman mengalami Tuhan secara pribadi. Satu hal yang kalau boleh saya katakan sangat sulit untuk diajarkan. Tapi bisa dipraktekkan atau dialami. Jadi bicara soal mengalami Tuhan dalam arti hubungan intim dengan Tuhan. Ini sedikit saja kita diskusikan. Bukan untuk banyak didiskusikan. Tapi untuk banyak dipraktekkan langsung. Nah kalau saudara rindu langsung praktekkan. Langsung saudara alami sendiri saudaraku. Jadi bolehlah kita katakan bahwa mengenal Allah itu adalah kita memasuki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memasuki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga di sana nanti karakter Tuhan akan mewarnai kita. Di sana Tuhan merupa wajahnya di dalam kita. Sehingga orang bisa melihat wajahnya di dalam kita. Wajah Kristus yang ada dalam kita. Jadi satu, boleh kita katakan, mengenal Allah itu adalah satu upaya menggoreskan Allah di dalam hati. Sedikit romantis dia. Apakah Allah tergores dalam hati? Artinya apa? Apakah ada pengalaman? Bicara goresan berarti ada pengalaman. Ya, goresan itu berbekas terus. Ada yang dialami. Bukan sekedar kata orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami bagian ini. Mari kita mengerti bagian ini. Dan pengalaman mengalami Tuhan itu bisa kapan saja, di mana saja. Sekali lagi ya, kapan saja, di mana saja kita bisa mengalami Tuhan itu. Bukan hanya sebatas dalam ruang-ruang doa saudara. Tapi saat kita bekerja, saat kita pergi liburan, di situ harus kita praktekkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Di situ kita tunjukkan pertandingan kita. Nah, saya sebagai seorang pendeta yang selalu suka mengatakan kepada jemaat, mulailah dari rumah. Seperti hari ini misalnya, bahwa pertandingan iman kita yang benar adalah, pertandingan kita yang sesungguhnya adalah merebut hidup yang kekal. Apa tadi artinya? Kita berupaya untuk mengenal Allah. Apa itu mengenal Allah? Bicara soal relasi kita kepada Tuhan. Ada suatu pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ini terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika saudara berelasi, yang saya katakan tadi, mulai dari rumah, peragakanlah dari rumah bahwa engkau dan saya, orang yang mengenal Allah. Peragakanlah pertandinganmu, pertandingan imanmu yang benar itu. Karakter Allah itu peragakan kepada pasanganmu, peragakan kepada orang tuamu, peragakan kepada anak-anakmu, kepada menantumu, kepada mertuamu, dan kepada semua orang. Tunjukkan bahwa engkau adalah seorang yang merebut hidup kekal itu. Dengan menunjukkan kehidupan yang berkualitas yang dimulai dari rumah. Orang akan lihat bahwa engkau, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang mengerti pertandingan iman kita yang sejati. Iya saudaraku yang terkasih. Ya, semakin kita suka mengikuti kehendak Allah, maka semakin kita menikmati dan dinikmati Allah. Jadi satu-satunya jalan agar kita bisa menikmati Tuhan dan dinikmati Tuhan adalah kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Semakin kita suka, ya, semakin kita suka melakukan apa yang Allah kehendaki, saudaraku, maka semakin kita bisa menikmati dan dinikmati Allah, maka kita semakin mengenal Allah lebih dalam lagi. Nah, itu saudaraku yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, ada yang menghambat pengenalan akan Allah ini. Ada yang menghambat relasi kita dengan Tuhan, saudaraku. Ada yang menghambat pertandingan ini, saudaraku. Apa itu? Apabila dunia ini, dosa, ya, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari Tuhan.
Seperti hobi kita, sering sekali hobi kita itu bisa lebih menguasai kita, saudara. Sering sekali hidup kita digerakkan, dikendalikan oleh hobi kita, dikendalikan oleh kesenangan-kesenangan kita, dikendalikan oleh kegemaran-kegemaran kita yang tidak sesuai dengan firman Allah, saudara. Akhirnya itu menjadi ketagihan yang menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga akhirnya kita telah semakin jauh dari pertandingan yang sesungguhnya. Kita masuk ke dalam pertandingan dunia ini. Akhirnya kita terjerumus hanya menikmati hobi, terjerumus menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia yang sebenarnya ini bukan pertandingan kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada untuk ini. Harus waspada. Dan menjadi tantangan yang lain, saudaraku, dalam pertandingan iman yang benar ini adalah bahwa di dalam diri kita pun ada hasrat yang melekat untuk menjadikan diri kita penting dan bernilai. Ya jujurlah saudara. Siapa sih yang kita nggak kepengen dianggap? Kita semua kan pengen dianggap kan? Iya. Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak pengen dianggap oleh pasangan hidup, dianggap oleh anak-anak, dianggap? Ya, saya bolehlah mengatakan secara psikis itu kebutuhan kita, bahwa kita pengen dianggap. Iya. Tapi kita harus hati-hati terhadap kebutuhan dianggap ini. Hati-hati saudara. Jangan sampai itu juga akhirnya menjadi pusat kita. Akhirnya kita mendakwakan diri kita karena kita pengen dianggap. Kita ingin orang-orang sekitar kita mendengarkan kita. Kita ingin orang sekitar kita harus menuruti apa yang kita ingini. Akhirnya saudara terjebak menjadi Allah. Akhirnya saudara terjebak menciptakan Allah dalam dirimu. Sebab hanya Allah yang boleh menjadi pusat. Tapi kita suka menjadikan diri kita menciptakan Allah bagi diri sendiri. Awas. Allah kecil tentunya saudaraku, jangan salah ya. Tentunya Allah kecil saudaraku. Ya, dan hasrat itu begitu kuat. Dan ini pun tidak dibatasi orangnya, siapa saja bisa. Karena kita semua adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Potensi itu selalu ada. Sekalipun saudara dikatakan orang paling rohani, awas, jangan sombong. Jangan menilai diri lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan, kata Paulus. Hasrat itu bisa muncul. Makanya waspada, kata Tuhan Yesus. Waspada. Waspada saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saudaraku, merebut hidup kekal. Upaya mengenal Allah. Upaya membangun relasi secara intim dengan Allah ini. Tentu tidak ada jalan pintas saudaraku. Kita harus tekun. Kita harus tekun. Harus terus konsisten saudaraku. Memang ada satu bahasa yang sudah biasa kita dengar dalam membangun relasi dengan Tuhan. Ya ini kalimat yang sudah biasa lah. Apa itu? Ya tekun belajar kebenaran. Tekun di dalam doa. Meskipun biasa, tapi memang itulah yang sesungguhnya. Mari kita tekun belajar kebenaran firman saudaraku. Firman yang sudah kita dengar, renungkan, dan kita lakukan. Sebab tidak ada jalan lain. Ya. Kita diajak untuk menyangkal diri setiap hari. Kita diajak untuk memikul salib. Nggak ada jalan pintas saudaraku. Nggak ada jalan pintas. Sekali lagi tidak ada jalan pintas. Jadi bicara soal mengenal Allah, itu adalah mengenal Allah melalui pengalaman. Jadi memang betul-betul ada satu pengalaman, bukan kata orang saudara. Seperti arus listrik. Kita tidak bisa lihat arus listrik. Tapi arus listrik itu ada. Kalau kita pegang kita bisa terasa. Mungkin itu ilustrasi lah yang bisa menggambarkan. Tuhan tidak kelihatan tapi bisa dialami. Dan pengalaman bersama dengan dia itu saudaraku. Itu menggetarkan kita, mengubahkan kita. Mengubahkan kita. Perjumpaan dengan Allah itu pasti mengubahkan seseorang. Makanya kita heran kalau ada orang mengatakan berjumpa dengan Tuhan. Berjam-jam di dalam hadirat Tuhan tapi karakternya tidak berubah. Jadi kita mencurigai dia berjumpa dengan siapa?
Iya saudaraku. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Rasul Paulus mengatakan demikian. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bicara pergaulan berarti itu bukan sekedar satu kali perjumpaan. Kalau hanya satu kali berjumpa lalu tidak jumpa lagi, itu bukan bergaul namanya. Yang namanya bergaul itu berulang-ulang sampai ada satu kedekatan, ikatan begitu kuat, itu namanya bergaul dengan dia. Itu yang dimaksud oleh Paulus, bergaul. Jadi kalau dalam pergaulan itu di dalamnya yang dilakukan atau yang dinyatakan atau yang dibicarakan hal-hal yang buruk, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Siapapun orang yang baik, kalau dia terus masuk dalam satu pergaulan yang buruk, dia pasti akan dirusak. Itu bukan kata saya, kata Paulus. Kata Paulus. Jadi saudaraku, pergaulan atau relasi hubungannya akrab itu ternyata menghasilkan perubahan, menghasilkan sifat, menghasilkan perubahan sifat maksud saya, atau perubahan karakter. Jadi kalau kita bergaul dengan orang rohani, maka kita akan semakin rohani. Saudara bergaul dengan orang yang rajin, pasti saudara akan semakin rajin. Karena tertular saudaraku yang dikasih itu. Iya. Kita bergaul dengan orang yang disiplin, maka saudara pasti disiplin. Dan ini kita bergaul dengan Tuhan. Coba saudara sebutkan sifat-sifat apa yang baik itu. Bukankah itu dari Tuhan semua? Dan Tuhan itu yang sungguh sangat konsisten sekali. Dia sempurna, gak ada yang bisa mengubah dia. Dan kalau kita bergaul dengan Tuhan saudaraku, maka akan tertularlah, terbentuklah perubahan sifat karakter dalam diri kita, yaitu karakter Tuhan. Nah, jadi saudaraku, sifat-sifat atau karakter Tuhan yang melekat pada kita ini, itu menjadi kualitas hidup kita. Itulah hidup kita. Itulah menjadi karakter kita. Apa itu karakter? Karakter adalah sesuatu yang melekat pada kita. Itu yang disebut karakter. Sesuatu yang melekat, sesuatu yang menjadi milik kita. Itu saudara. Jadi dengan demikian bicara hidup kekal bukan hanya bicara soal apa saudaraku? Bukan bicara soal hidup kekal masuk surga, bukan. Tapi ada satu kehidupan yang berkualitas, satu kehidupan yang baik, satu kehidupan yang rohani, yang bisa memberi warna bagi orang-orang lain, saudaraku. Nah, hidup kekal itu, hidup berkualitas itu, di ayat 11 tadi, paling tidak salah satunya, beberapa contoh telah disampaikan oleh Paulus, yang saya sampaikan dari di awal, apa itu saudaraku? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan banyak lagi. Inilah hidup kekal itu. Inilah karakter Allah itu, saudara. Inilah yang harus kita miliki dan itulah hidup kekal itu. Ketika saudara hidup dalam keadilan, saudara hidup dalam kasih, sesungguhnya saudara sedang hidup dalam hidup yang kekal itu. Sesungguhnya saudara sedang dalam pertandingan atau telah merebut hidup yang kekal itu. Coba kita lihat diri kita. Apakah saudara sedang hidup dalam karakter itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk merebut hidup yang kekal. Sebab itulah pertandingan kita yang sesungguhnya. Ya, ingat. Saya katakan di awal tadi saudaraku. Ya, gelanggang pertandingan kita. Bicara gelanggang pertandingan itu bukan bicara soal santai. Namanya dalam satu gelanggang arena pertandingan, nggak boleh ada santai di situ. Semua harus konsentrasi, semua harus maksimal. Misalnya lapangan sepak bola menjadi gelanggang pertandingan, ada 11 pemain. 11 pemain ini pada posisi masing-masing, mereka harus maksimal. Nggak boleh ada yang santai di situ. Demikian kita. Kita ada di bumi ini, saudaraku. Dari kita bangun pagi sampai malam, sesungguhnya tidak ada yang santai. Sekalipun ada kalanya bahasa kita berkata santai dulu ngopi-ngopi atau liburan. Tapi ingat, bukan berarti iman kita sedang santai. Ketika kita ngopi-ngopi di satu kedai kopi, secara fisik mungkin kita santai, tapi iman kita tidak santai. Kita harus memperagakan hidup kita. Hidup yang kekal tadi, hidup yang berkualitas itu sambil ngopi-ngopi. Iya, itu yang disebut dengan waspada dan siap siaga. Kalau saya buat bahasa lebih vulgar lagi saudaraku. Dengan kata lain, jangan sampai kita berdosa ketika kita sedang santai ngopi-ngopi.
Fisik kita mungkin santai, sedang liburan mungkin. Anggaplah seperti pergi ke kampung kami Danau Toba atau Pulau Samosir yang indah itu. Kita menikmati secara fisik mungkin kita rileks, santai. Tapi iman kita tidak boleh santai. Kenapa? Apa yang kita lihat jangan sampai membuat kita berdosa. Akhir kata saudaraku. Akhir kata. Awas. Kalau kita mengaku bahwa kita mengikut Tuhan Yesus. Itu artinya kita sedang masuk dalam satu pertandingan iman. Ya, saudara mengikut Tuhan, ingat engkau sedang dalam satu pertandingan iman, pertandingan yang sesungguhnya, pertandingan iman yang benar, yaitu merebut hidup kekal. Yang pertama, hidup selama-lamanya bersama Allah sejak di bumi sampai di sorga. Hidup kekal juga menunjuk apa tadi saudaraku? Hidup yang berkualitas sorgawi. Hidup berkualitas itu sudah kita peragakan di bumi ini. Dan sampai di sorga nanti. Makanya ada satu lagu kan begini kan. Sampai ku tua nanti. Sampai di sorga nanti. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Artinya apa ini ketika kita berkata selalu untukmu? Artinya apa? Kita sedang memperagakan hidup yang kekal. Kita sedang memperagakan hidup yang berkualitas selama kita di bumi ini. Itu maksudnya saudara. Selalu untukmu, aku lagi ngopi bersama dengan temanku Tuhan. Tapi ini bukanlah santai. Iman kita enggak, tapi kita berjaga di situ, menjadi berkat di situ. Kita mungkin sedang olahraga, saudaraku. Kita pun kita nggak boleh santai di situ. Jangan sampai kita berdosa pada saat kita olahraga juga. Jadi ketika berkata selalu untukmu, kita sedang memperagakan hidup yang kekal itu. Sampai kapan itu? Sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, selalu untukmu. Jadi bicara hidup kekal, hidup berkualitas. Itu sudah kita peragakan di bumi ini. Dan kita peragakan terus sampai di sorga nanti. Saudaraku yang kasih. Sebab kata Paulus di dalam 1 Timotius 6:12 tadi untuk menutup khotbah ini. Kata Paulus begini. Saya ulang ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Apakah saudara orang yang telah dipanggil Tuhan itu? Apakah saudara adalah kelompok orang yang dipanggil Tuhan itu? Kalau saudara orang yang dipanggil itu, kata Paulus, rebutlah hidup yang kekal. Kecuali saudara bukan orang dipanggil Tuhan itu. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, engkau adalah orang yang dipanggil itu. Karena itu perintahnya jelas bagi kita. Rebut hidup yang kekal. Sebab itulah pertandingan kita yang sesungguhnya. Dan orang seperti ini saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik pada dia. Orang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Terus dikasihi Tuhan. Dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami pertandingan iman kami yang sesungguhnya, merebut hidup yang kekal, hidup yang berkualitas surgawi. Kami peragakan sekarang sampai kami ke surga. Bapak Ibu, mulailah dari rumah. Peragakanlah mulai dari rumah. Relasi-relasi yang kurang baik, yang tidak harmonis antara suami istri, orang tua dan anak, mantu mertua. Relasi persahabatan. Bapak, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa. Biarlah cinta kasih-Mu
Biarlah cinta kasih-Mu memenuhi kami, menghancurkan segala kesombongan, menghancurkan segala keegoisan kami ya Tuhan, yang menghambat kami merebut hidup yang kekal. Tuhan memberkati gereja-Mu GSKI Slipi Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andreas Agus bersama dengan keluarga dan seluruh tim yang ada. Biar mereka terus bergandengan tangan menjadi tim yang hebat, melayani Tuhan, mempermuliakan Engkau. Tuhan yang terus menambahkan jiwa-jiwa orang-orang yang bisa menjadi satu tim yang hebat mereka ya Tuhan, yang makin mengasihi Engkau. Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan khususnya bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun mereka mendengarkan, mungkin di rumah atau di jalan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Jalan kami diluruskan Tuhan kembali kepada pertandingan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala kita, Pak Pendeta Andreas Agus. Mari Pak. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini adalah hari yang indah yang memberkati kita. Karena lewat firman dan kebenarannya kita diingatkan bahwa hidup ini adalah gelanggang pertandingan. Yaitu gelanggang pertandingan untuk memenangkan kehidupan yang kekal. Dengan tulusan hati kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Judikasi Haluhu yang sudah memberkati kita. Kita percaya Tuhan terus memperlengkapi beliau, mengurapi beliau, memberkati kehidupannya, keluarga dan rumah tangganya, dan setiap pelayanan serta pekerjaannya dijagai dan dirahmati Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetaplah terus bersama dengan kami melalui ibadah live streaming dan juga ibadah online yang terus kita selenggarakan. Biar kiranya melalui ibadah-ibadah yang kita selenggarakan, iman Bapak Ibu saudara sekalian, iman kita bersama-sama semakin bertumbuh, kita semakin dikuatkan di tengah masa yang sulit, masa yang sukar, dan memang tidak mudah kita menghadapi khususnya masa pandemi ini yang sudah 1 tahun kurang lebih ya, 1 tahun lebih bahkan bisa dikatakan. Tapi kita percaya kalaupun ke depan kita masih harus menghadapinya, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita berharap dapat melewatinya tetap dengan menjaga kesehatan, juga menjaga iman kita agar tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Like dan subscribe channel YouTube kita, dan juga ikuti akun media sosial kita, follow Instagram kita, biar kita tetap terus menjalin hubungan yang erat sebagai keluarga besar di dalam Tuhan. Sampai kita menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Saat kita mengakhiri kehidupan ini dan kita dianggap sebagai pemenang yang layak mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Mari, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu untukmu Tuhan dan Rajaku. Sampai kutuan nanti. Selalu untukmu Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai di surga, ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai di surga, sampai ku tua, sampai di surga nanti, selalu untukmu.
Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di saat kami diberkati lewat ibadah yang kami selenggarakan bersama-sama. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Judikasi Haloho, Bapak Pendeta Judikasi Haloho yang Tuhan sudah pakai memberkati setiap kami lewat firman dan kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami dicerahkan, kembali kami ditegur, kami dinasehati, dan di dalamnya kami beroleh pengharapan bahwa di dalam Tuhan pertandingan kami menjadi sungguh bermakna dan berguna bagi hidup kami. Yaitu pertandingan untuk memenangkan dan meraih kehidupan kekal itu. Pertandingan untuk memenangkan kebersamaan dengan Engkau. Sejak dari sekarang ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dan kami rindu memperagakannya itu Tuhan, dimulai dari keluarga kami, dimulai dari rumah tangga kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Judikasi Haloho dengan seluruh aktivitas kehidupannya, pekerjaan dan pelayanannya. Dan biar Tuhan jagai kehidupannya agar senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kami pagi hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami. Berkat Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami. Dan mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, kita sambut dan kita terima berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan menyambut segala berkat dan anugerah dari Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Allah Roh Kudus, biarlah semuanya itu menaungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita sekalian. Dari hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh syukur katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.